Jemi Ibnu Suwardi, silakan Jemi. Kalau masih ada. Jemi kalau nggak salah. Masih ada Bu ya? Dari mana? Dari Banten atau dari mana? Iya Bu ya, di Banten Bu ya. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada guru kami Buya Bahtiar Nasir yang memberi kesempatan kepada kami untuk sedikit urun rembuk lah dalam forum yang luar biasa ini. Dan yang saya muliakan guru-guru, para dokter dan para hadirin yang saya hormati. Buya, saya singkat saja Buya. Ya. Saya mendapati satu buku yang menarik yang berjudul tentang lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 yang ditulis oleh RM AB Kusuma. Beliau adalah guru besar Hukum Tata Negara di UI. Ternyata dalam buku beliau, Undang-Undang Dasar 45 yang ada saat ini adalah hasil manipulasi. Nah, ini diksi yang digunakan oleh Profesor RM AB Kusuma adalah diksi manipulasi. Ini menjadi menarik Bu ya. Nah, ini yang ingin saya ajukan pertanyaan kepada Prof. Suteki. Bagaimana Prof menanggapi tulisan yang menarik yang ditulis oleh Profesor RM AB Kusuma. Kemudian yang kedua, mungkin semangat 3 periode ini, amandemen maksud saya, bisa dikhawatirkan akan terjadi turbulensi seperti yang terjadi di Afrika Bu ya. Karena di Afrika di amandemen undang-undangnya, iya, undang-undangnya kemudian presidennya justru terjadi turbulensi di lapisan masyarakat dan akhirnya menjadi kontraproduktif. Mudah-mudahan yang mulia Presiden Haji Bapak Joko Widodo bisa melihat dan belajar dari pengalaman di Afrika sana, di Guinea itu. Dan yang terakhir Bu ya, mungkin dalam kesempatan ini saya berharap guru kami yakni Profesor Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden Republik Indonesia bisa bersuara gitu Bu ya tentang bagaimana amandemen ini. Karena sebagai orang Banten saya juga mengharap seorang wakil presiden yang berasal dari Banten juga memberikan Masya Allah. Afwan Ustaz. Mudah-mudahan Profesor Ma'ruf Amin, guru kami yang Al-Bantani juga bisa bersuara begitu Bu ya. Mungkin itu Bu ya. Terima kasih. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pemuda yang sangat tajam ini ya. Nah, kembali dulu ke Prof. Suteki. Siap. Jadi yang pertama Mas Jemi, saya banyak juga mengutip tulisan dari Pak RB Kusuma ini ya dalam disertasi saya. Kalau saya memaknai apa yang dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 kita sekarang ini adalah hasil manipulasi, itu ada benarnya kalau saya mengatakan begitu. Contohnya misalnya, dulu kan dikritik ya, untuk Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu kan dikatakan sebagai lebih berat atau istilahnya itu eksekutif heavy. Jadi berat ke eksekutifnya. Lalu dicabar, ya artinya diubah di tahun 2001-2002 itu, maunya kan Presiden itu bukan mandataris MPR gitu ya, tapi justru juga sekarang kita temui bagaimana kekuatan Presiden itu yang kemudian menyatu dengan, ya itu kan basis dari eksekutif, tapi kemudian menyatu dengan yudikatif dan juga legislatif. Wah, ini dahsyat banget ini dahsyat sekali. Akhirnya saya malah mengatakan ini teras politika kita itu ambiar, saya katakan begitu. Contoh misalnya pada Undang-Undang Minerba, ayo sekarang bagaimana pemisahan antara mana eksekutif, yudikatif sampai legislatif, terutama eksekutif dan legislatif, di mana pemisahannya? Nggak ada di situ. Ambiar saya katakan, trias politika dengan Undang-Undang Minerba itu. Kok Undang-Undang Minerba, maksudnya Undang-Undang COVID, maksud saya, Undang-Undang COVID itu ambiar juga. Nah, kemudian yang berikutnya misalnya
mengenai pemilihan ya, pemilihan presiden itu kan ditentukan, dikatakan termasuk pilkada itu kan yang penting dikatakan demokratis. Ya, demokratis itu cara apa? Enggak jelas juga. Sebenarnya ini ada dua cara sebenarnya, mestinya bisa melalui DPRD dan DPR untuk presiden ya, berarti untuk bupati dan gubernur itu lewat DPRD itu juga demokratis, secara langsung juga demokratis. Nah berarti kan tergantung dari penafsiran rezim sekarang itu mau apa, mau pilih yang dengan cara DPRD boleh, dengan cara langsung boleh. Tapi kecenderungan kita adalah secara langsung. Nah kalau secara langsung itu kan identik dengan apa? Meskipun kita tahu ya untuk memilih kepala desa itu juga langsung, tapi kan skopnya kecil. Kalau kita kan jelas sudah menyatakan bahwa apa sesuai dengan sila yang keempat itu ya sistem perwakilan itu yang kita, dan itu lebih memiliki karakter keindonesiaan gitu loh maksud saya itu. Maka kemudian jangan dimanipulasi dengan kata-kata tadi, kemudian menghilangkan karakter keindonesiaan. MPR itu adalah karakter keindonesiaan menurut saya. Ketika memilih presiden, kalau persoalan misalnya money politik, lah dimanapun bisa money politik. Coba sekarang bayangkan, dengan pemilihan langsung itu ada money politik apa enggak? Wah malah menyebar itu di mana-mana. Kalau soal ngomong itu, dimanapun bisa kita temukan. Maka yang penting kan sebenarnya membenahi moralitas bangsa kita ini. Ini persoalan berat ini. Lah moralnya dari mana? Moral itu dari agama. Kalau kita katakan melanggar hukum karena tidak bermoral, moral dari agama. Maka dikatakan no law without moral, no moral without religion. Kembalinya ke sana lagi. Wong diatur dengan agama aja masih meleset-meleset, apalagi mengabaikan agama. Apalagi tadi Ustadz Yarkasi mengatakan dan mengingatkan saya kembali dengan Ketua BPIP yang menyatakan bahwa Pancasila itu musuh terbesar dari agama, atau agama adalah musuh terbesar bagi Pancasila. Itu saya kritik di ILC, waktu itu saya kritik di sana. Nah kemudian berikutnya, persoalan misalnya pasal 33. 33 yang asli itu sebenarnya diarahkan betul-betul bagaimana memanfaatkan seluruh kekayaan alam Indonesia itu untuk apa? Ya berdasarkan asas kekeluargaan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu yang cocok apa? Mestinya ya koperasi, bukan korporasi. Meskipun ini sudah ada saja yang berkembang korporasi, bukan koperasi. Ditambah dengan ayat keempat dan kelima, itu makin ambiar yang pasal 1 sampai pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Makin kita liberal. Nah, apa kita maunya begitu? Terus karakter kita apa? Maka tadi saya katakan, terus kita karakternya apa? Katanya Pancasila, Pancasila mana? Nah, maka saya katakan tadi, not found. Bukan berarti Pancasila enggak kita akui, enggak ada, tapi kita tidak menemukan nilai-nilai itu tercermin baik dalam pembentukan hukum, apalagi di dalam penegakan hukum, apalagi dalam realisasinya. Jauh dari nilai-nilai Pancasila. Saya ngajar Pancasila itu 24 tahun, Ustadz Bakhtiar Nasir. 24 tahun plus filsafat Pancasila, coba bayangin itu. Itu saja saya sekarang dicap sebagai orang yang tidak Pancasilais. Tidak setia pada pemerintah. Loh, kacau tuh itu. Saya sudah berapa ribu yang saya ajari tentang Pancasila dan filsafat, tapi saya dinilai begitu loh. Nah ini saya benar-benar nggak Pancasilais atau bagaimana, atau siapa yang Pancasilais? Nah ini jadi kadang-kadang saya tuh ya tanya pada diri saya sendiri, apa ya bener ya aku gak Pancasilais gitu. Tapi apa yang mungkin orang gak Pancasila sok ngajar Pancasila plus filsafat Pancasila 24 tahun. Kalau tadi ada Bu Guru tadi yang tanya soal itu, saya itu ngajar 24 tahun Bu. Udah ribuan mahasiswa saya yang saya ajari itu. Ya tidak ada yang jadi separatis juga, nggak ada yang jadi teroris kok. Baik-baik semua, disertasi banyak saya ngajar, saya bimbing Pancasila. Disertasi saya sendiri itu Pancasila. Coba bayangin itu, ngono masih dinilai saya nggak Pancasila itu yo opo gitu ya. Aku sudah ngomong aku Pancasila, sudah pol-polan api gitu ya, sudah hebat betul gitu ya. Aduh, saya kadang ngerasa kayak gitu ya, prihatin juga. Kemudian yang kedua, persoalan amandemen yang bisa memicu revolusi, nanti bisa dilihat tulisannya Mas Tarmizi Yusuf, yaitu memang ya menengarai kalau nanti nekat untuk melakukan amandemen itu bisa memicu namanya revolusi. Dan saya sudah membuat itu di video YouTube saya ya.
Profesor punya YouTube tuh ya baru saya ini. YouTube-nya radikal. Radikal tuh ramah, terdidik, dan berakal. Wah, jangan salah ini ya. Masya Allah. Keren, Prof. Radikal itu adalah ramah, terdidik, berakal. Gitu. Memang sangat mungkin, Mas. Jadi saya sudah membuat komentar-komentar di YouTube saya itu, dan juga saya sebarkan di grup WA itu, bahwa kalau dengan kondisi yang tadi saya sebutkan, ya dalam kondisi ditengarai otoritarianisme, penegakan hukum buruk, ekonomi kita terpuruk, tapi mereka stubborn untuk mengubah amandemen, sementara kita sudah banyak yang menolak, itu bisa loh ya, bisa memicu terjadinya revolusi. Bahkan mungkin ya lebih kerasnya itu bisa jadi terjadi people power. Nah, apakah mungkin itu ya? Saya nggak tahu. Namanya kejadian itu kadang-kadang juga di luar prediksi kita ya. Kemudian yang ketiga tadi, harapannya memang saya dari awal kan begitu ya. Oh ya, Pak Jokowi sekarang didampingi oleh seorang ulama. Mestinya kan mengingatkan contoh misalnya yang paling kecil ini. Waktu Undang-Undang Cipta Kerja ya, ini persoalan penanaman modal itu kan ada terbuka dan tertutup. Kemudian ditarik ke persoalan Perpres ya tentang miras. Menurut akal saya, kalau misalnya itu sudah konsultasi dengan Kiai Ma'ruf Amin, mestinya loh, ini akal saya mikir, nggak akan keluar Perpres itu. Perpres yang membuka peluang untuk dibukanya investasi baru di bidang miras di 4 provinsi. Bali, lalu NTT, kemudian Sulawesi Utara, dan Papua. Kalau alasannya misalnya di daerah itu adalah karena sudah memang diproduksi, ya nggak usah disahkan gitu loh maksud saya itu. Nah kalau disahkan jadi pabrik besar, terus ini taruhlah sudah diproduksi, memang mau dibuang ke laut apa? Kan ya nggak mungkin ya, diproduksi ya diminum. Ya, yang minum siapa? Kita ini. Maksud saya umat Islam itu ya siapa nyasarnya? Maksud ya mau mereka sendiri, maksudnya ditengarai yang non Muslim misalnya. Loh, ternyata kalau kita lihat, begini maksud saya, agama-agama di negara kita pun, Nasrani, Hindu, Buddha, apalagi Muslim jelas, itu mengharamkan namanya minum-minuman keras. Loh, kok kayak gitu maksud saya, kenapa waktu itu, atau maksud saya pertanyaan saya, apakah betul ketika itu Presiden atau ya yang lain ya, berarti yang sekitarnya itu, sudah berkonsultasi dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil Presiden dan kebetulan adalah sebagai seorang ulama yang mumpuni. Ini yang seringkali malah sampai orang itu ngomong, maaf ini bukan saya ya, sampai ada yang memberikan stempel, wah Bapak Kiai Ma'ruf Amin kok diam saja itu kenapa? Sampai menjuluki King of Silent itu kan, jadinya nggak benar itu ya, menurut saya itu nggak benar. Tapi kan itu julukan-julukan yang diberikan ya netizen itu macam-macam ya. Ada yang menyebutnya sebagai, ada orang yang disebut sebagai King of lip service, ada yang King of atau Madam apa gitu ya, Madam of Ghosting ya, yang suka menghilang itu apa namanya, yang Madam of Ghosting atau The Prince of Ghosting dan seterusnya. Jadi saya memang berharap sama dengan Mas Jemi tadi, Kiai Haji Ma'ruf Amin lebih memberikan power gitu ya, memberikan ya boleh dikatakan sparring partner lah. Kalau misalnya terlalu menyimpang ke sana, tolong segera dihandle. Apalagi kita juga punya namanya Dewan Pertimbangan Presiden kalau nggak salah ya. Di situ juga ada Kiai Lutfi ya, betul ya, Ustadz Bakhyar ya. Iya. Dari Pekalongan Habib Lutfi ya, itu kan ada juga di situ. Menurut saya, nalar saya berpikir dalam hal seperti itu mestinya para ulama yang ada di pusat itu turut berbicara. Saya kira demikian Ustadz Bakhyar.